kau lepaskan kata-kata mau untuk pisahkan. Kau kejebakku, lalu kau kejutkan, membunuhku dengan ucapanmu. Dan kau pun lepaskan genggaman tanganku. Tiada badai, tiada hujan, lalu kau tancapkan tepat di hatiku. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab pasti. Abah, Tika pamit sekarang ya. Abah mau tanya sama kamu. Apa kamu masih berhubungan dengan Nicholas atau sudah putus? Semuanya udah berakhir, Bah. Tika buru-buru. Tika pamit ya. Assalamualaikum. Tika, tunggu sebentar. Tika, ada yang perlu kau ketahui. Meskipun hubunganmu sudah putus, tidak bersama Niko lagi, tapi sebagai seorang lelaki yang dewasa dan mempunyai kedudukan terhormat, hendaknya Niko tetap menjaga hubungan silaturahminya. Udah, Abah. Nggak baik jelek-jelekin orang lain. Abah bukan menjelek-jelekan orang. Oh ya, kapan kau mau balik lagi? Mungkin sebelum tahun baru, Bah. Aku pamit ya, Bah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik kau di jalan ya. Halo. Ya, halo. Halo. Apa kabar? Baik. Baik, Om. Pak, Om, Pak, Kalau ada Om waktu, Nugraha. datanglah. Temui saya di kantor. Tapi jangan ajak Foni ya. Saya nggak suka. Nanti dia malah bikin repot tuh. Oh ya, jangan lupa ajak adik kamu ya. Oh, iya. Iya. Terima kasih, Pak Nugraha. Oke, makasih. Atika! Kamu harus ikut nemuin Om Nugraha. Hah? Kenapa mesti aku? Lagian aku kan baru pulang, capek. Ada urusan apa sih aku sama dia? Ya nggak tahu. Dia pengennya begitu. Aku trauma ngurusin orang sombong kayak dia. Ya, kalau kamu nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Kakak ngadep panugrahanya sendirian aja. Kakak bisa kok ngelamar Foni sendirian. Terus uangnya udah dikembaliin? Oh iya, uang duka cita itu ya? Belum sih, tapi kamu gak usah khawatir. Ada kok, kakak simpan. Kakak lagi nunggu waktu yang tepat aja mengembaliinnya. Kakak positif mau nikah. Nikah? Nikah apaan? Itu lebih pantas disebut perkawinan antara dua perusahaan. Perusahaan Pak Nugraha dengan Pak Sendi itu. Bukan perkawinannya kakak dengan si Miranda. Kak, katanya mau ngasih tahu kenapa kakak bisa begini. Aku kira kakak masih sama Atika. Foni, kamu sudah dapat undangan show-nya Tito. Ini, dia kirim undangan buat kamu. Dia sendiri yang menyampaikannya ke kakak. Syukur deh, Tito udah bangkit. Sorry ya, Fon. Bukannya kakak bermaksud mencampuri urusan pribadi kamu. Kakak cuma berharap kamu tidak menyesal putus dengan dia. Nggak apa-apa. Lagian aku udah mutusin Arman jadi calon suamiku.
Baguslah. Mudah-mudahan kamu bahagia hidup dan nikah. Hadirin sekalian, kontrak kerjasama ini akan dilaksanakan. Dan saya mohon aplaus yang sangat meriah. Silakan, Pak. Pak, Arman sudah datang dan pengen ketemu dengan Bapak. Atika. Arman. Kok tumben kalian ada di sini? Mau ketemu dengan siapa? Saya kesini nganterin adik saya mau ketemu papi kamu. Halo. Selamat siang. Siang. Ayo duduk, duduk. Silakan. Silakan. Dek, kamu pulang aja lah. Ini biar kakak yang ngomong. Karman? Ternyata benar juga kalian bersaudara ya. Sangat kompak kelihatannya. Saya cuma mau memastikan mental Atika. Maksud papi? Niko, ini nggak ada urusannya sama kamu. Ini urusannya sama saya. Saudara Arman, bicaralah yang rileks. Jangan terburu-buru. Begini, Pak. Maaf, sebelumnya Pak, Om, Bos, Om. Kemungkinan saya akan kembali ke Banjarmasin. Saya ingin meneruskan usaha keluarga saya di sana. Nah, setelah tahun baru, rencananya saya akan memboyong Foni ke tempat kami. Lalu Atika bagaimana? Sebentar, papi. Saya jadi bingung. Ini kan soal Foni. Kenapa ditanyakannya ke Atika? Maaf Anugraha. Saya rasa Bapak nggak perlu tahu deh gimana saya menyikapi persoalan ini. Tangan saya kesini untuk mengembalikan uang yang Bapak berikan kepada keluarga kami di Banjarmasin. Oh itu. Saya kira kamu nggak usah repot-repot mengembalikannya. Karena uang itu saya berikan sebagai rasa terima kasih saya. Jadi saya harap kamu jangan tersinggung. Kalau gitu saya terima. Apa-apaan kamu, Tika? Makasih atas kebaikan Bapak. Cuma karena itu. Kamu ini gimana sih, Dek? Kakak saya sangat mencintai Foni dan dia tipe laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi saya jamin pasti dia bisa membahagiakan Foni. Tika, kamu. Rencananya saya akan pulang kampung bersama kakak saya. Oh iya? Iya. Saya akan menetap di Banjarmasin. Kamu serius? Kamu ini memang gadis yang berani mengambil sikap. Saya salut. Tadinya saya berharap Foni pun tumbuh sehebat kamu. Oke. Saya rasa saya nggak punya alasan untuk mencegah hubungan Foni dengan kamu. Berbanggalah kamu mempunyai adik yang sangat memahami kepentingan kamu. Betul, itu betul, Om. Oke. Saya kira pembicaraan kita sudah cukup. Dan maaf, saya sudah merepotkan kalian. Oke? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Duluan, Pak. Terima kasih. Misi. Melukaku, lalu kau lepaskan. Kamu ini gimana sih, Dek? Harusnya kamu gak usah terima uang itu. Aku rasa alasan dia cukup jelas kok untuk ngasih uang itu. Udah. Terus, uangnya buat apaan?
kita lihat aja nanti. Makan. Saya makin gak mengerti dengan sikap papi. Wajar tuh. Kalau papi kecewa melihat Foni mau kawin sama orang seperti itu. Maksud papi dengan laki-laki seperti itu apa sih, Pi? Nik, apa kamu nih nggak lihat sih? Sepak terjang Arman saja udah seperti orang idiot. Salah sekali kalau papi berpendapat seperti itu. Arman bukan idiot. Dia hanya lugu, Pi, lugu. Lain lagi dengan Atika, gadis yang kamu kagumi itu. Ternyata dia begitu gampangnya mau menerima uang papi. Papi, jangan pikir saya tidak tahu bagaimana usaha papi menutup Atika dengan uang itu. Sudahlah, Pi. Jangan jelek-jelekan mereka lagi. Foni! Udah lama ya nunggunya? Enggak kok ya, masuk yuk. Kita berdua, sebenarnya aku aja sih, dia bantuin doang. Ih, udah nyiapin makanan istimewa loh buat kamu. Walaupun kakakku cuma bagian nyicip-nyicip doang. Itu sabu-sabu dari mana, Kak? Dari Banjarmasin. Masin. Duh, Tika, repot-repot segala sih. Masuk dong, Fon. Iya. Gini loh, emang benar papi udah ngerestuin? Wah, siapa dulu dong juru rundingnya? Arman. Tapi aku nggak yakin deh. Hah? Kok bisa nggak yakin? Maksudnya kan papiku nggak gampang dirayu. Dia nggak peduli mau siapa kek, mau gimana kek. Makanya aku nggak percaya kalau dia ngerestuin. Dia itu munafik. Kata-katanya suka beda sama perbuatannya. Masa sih, Fon? Alah, udahlah. Yang penting sekarang buat kita nggak usah peduli dia mau gimana kek, mau ngerjain apa kek, mau berpikiran apa kek. Yang penting kan sekarang kita bisa bahagia. Itu yang utama, ya. Setuju. Aku senang loh kalau lihat kalian berdua bahagia. Makanannya keburu dingin nih. Yuk, masuk. Siapa takut? Saya juga nggak takut. Kak Niko pernah bilang dia nggak keberatan kalau Mas Arman jadi pendamping hidupku. Asal benar-benar serius. Senang aku dengarnya. Enak kali ya punya kakak sebaik Mas Arman. Kakak. Iyalah, dia paling bisa bikin orang merasa lega. Aku jadi sangsi deh. Sebenarnya kamu cinta gak sih sama Karman? Ya cinta lah, Tik. Serius? Serius, aku cinta Mas Arman. Aku emang tipe cewek yang mendapatkan keutuhan cinta cowok yang suka. Kalau dia mencintai setengah-setengah, mendingan bubaran aja. Itulah sebabnya aku sama Tito bubaran. Tito? Iya, anggota boys gang yang besok mau manggung. Halo? Iya, betul. Oh ya, tunggu sebentar. Man, ada telepon buat kamu. Buat saya. Iya. Maaf, Pak. Makasih ya. Halo? Arman, ternyata Ikam tuh masih ceroboh. Apa nih ngomong apa sih? Kalau ngomong jangan keras-keras, Pak. Malu sama tetangga. Ya, meskipun kamu bilang kamu tidak ceroboh, tapi Ikam tuh kurang memperhatikan adik Ikam. Samalah sama Abah. Kalau begitu Abah mesti kerja keras lagi biar agar lebih berhati-hati. Apa sih? Dengar Arman, Abah sudah membaca surat yang ditulis adik Ikam tuh untuk Mama Ikam. Di situ memang dia bercerita tentang Niko, tapi tidak ada masalah yang sangat serius. Biasa-biasa saja. Bahkan dia bercerita bagaimana belajar membuat kue, belajar naik kuda, belajar berenang. Pokoknya hidupnya sangat bahagia di Jakarta. Beda dengan yang Ikam cerita. Apa benar hubungan Atika dengan Niko sudah bubar? Arman,
Coba kamu bayangkan, kalau saja Mama Ikam nih masih hidup, dia tahu masalah kita ini, kita bisa jadi repot. Mengerti kamu? Aku heran sama kau, Arman. Aduh, Abah jadi menyesal memarahi Atika gara-gara kamu. Abah jadi goblok, bodoh. Arman dari dulu nggak berubah-berubah kelakuannya. Tik, emangnya lo gak berhenti kerja ya, Tik? Sorry ya gue nggak bilang lo. Gue takut kalau bilang ke orang, ntar gue berubah pikiran terus gue baliknya batal deh. Terus emang lo mau kerja apaan sih di sana? Ya lo tahu kan, nyokap gue udah nggak ada. Sekarang tinggal bokap gue. Dia udah tua dan dia sendirian. Ya mau nggak mau gue harus balik dan ngurus dia. Kedengarannya sih bagus juga. Pengen pulang mudik karena mau berbakti sama orang tua. Lo kok kedengerannya sinis gitu sih, Non? Kenapa sih? Ya, soalnya gue nggak yakin aja sama alasan lo tadi. Lo mau pulang mudik pasti mau menghindar ini kan? Ini bukan ada cara buat menghindar, Non. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Kakak ini udah gila ya. Ngapain sih, Kak? Biarin aja dikatain gila. Sekarang kita melakukan meeting untuk yang terakhir kalinya di ibu kota negeri ini. Kebetulan, Kak, aku juga mau ngomong sama Kakak. Kemarin malam kan aku ketemu Foni. Terus dia bilang dia mau nonton konsernya Tito. Udah, nggak usah ngebahas soal itu lagi. Bener, nggak masalah. Yang penting malam ini kita rapat mengenai Nicholas dan imbasnya terhadap kamu. Kakak perhatiin, sejak kamu berhubungan sama Nicholas, kamu udah sering berbohong. Cuman sayangnya sering ketahuan. Karena kamu nggak pinter berbohong. Bohong tuh nggak selalu negatif, Kak. Lagian selama ini aku bohong juga biar kakak tuh nggak cemas. Ah, udahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Kakak nggak mau berdebat lagi. Loh, kalau emang udah berlalu, ngapain kakak ungkit-ungkit? Tapi soal yang ini, kakak pengen kamu jujur. Jangan ngebohongin kakak lagi. Terus terang aja deh, kamu masih suka sama Nicholas ya? Ya, sulit buat diceritain. Yang pasti sekarang aku berdoa supaya Nicholas bahagia. Cuman begitu. Iya. Soalnya aku nggak mau bermimpi. Terus? Terus, untungnya aku udah keburu keluar dari mimpi itu. Terus? Ya, untuk cewek kayak aku, Kak, punya kenangan indah dan hidup baik itu udah bagus, Kak. Jadi kakak nggak usah khawatirin tentang aku deh. Apalagi sampai pamer-pamer kekuatan. Dah, susul Foni sana. Susul Foni itu gampang. Kak, kalau cinta tuh jangan di bibir doang. Tunjukin sama sikap dan perbuatan. Jadi laki-laki jangan pengecut. Iya. Rapat di YouTube bubar. Thank you semua. Oke, untuk lagu terakhir, saya akan persembahkan sebuah lagu khusus untuk seseorang yang sangat saya cintai, sayangi, setulus hati.
Maafin aku ya. Aku terpaksa nonton konsernya Tito. Aku emang pengen banget denger aksi melodinya. Dari dulu, aku emang fans beratnya. Jauh sebelum kenal Mas Arman. Waktu itu yang ada di otakku cuma Tito, Tito, dan Tito. Makanya setelah aku tahu dia mau konser, aku nekat nonton. Jadi bukan karena aku mantan pacarnya. Saya juga minta maaf. Mungkin saya tercemburu. Habis gimana? Saya kan cinta sama kamu, Fon. Aku juga cinta, Mas. Saya benar-benar cinta sama kamu, Fon. Sama, Mas. Aku juga. Fon, saya nggak pernah menangis hanya karena perempuan. Tapi hanya karena kamu, saya nggak bisa menahan air mata ini. Maaf, Mas. Aku udah bikin Mas menangis. Kamu nggak usah minta maaf. Lebih baik kamu sana aja. Temuin aja tuh Tito. Maafin Foni, Mas. Foni udah bikin harapan Mas hancur. Enggak. Jangan bilang minta maaf. Harusnya kamu bilang makasih. Melukaku, lalu kau lepaskan. Awas, jangan pakai kasihan-kasihan ya. Wah, apa sih ini berat ah? Ayo dong, Kak. Maju terus, pantang mundur. Semangat! Angin malam yang berhembus sebenarnya merupakan mukjizat tak ternilai dari Sang Pencipta yang mampu menyejukkan dari setiap hati yang panas oleh galaunya kekecewaan. Aku yakin suatu waktu nanti akan turun keajaiban lain dari Sang Pencipta yang akan memberikan kebahagiaan padaku dan ke Arman. Aku yakin datang, pasti. Halo? Iya, Bu. Oh, iya. Iya, baik, Bu. Sana yuk. Oke. Ini. Sini. Oh iya. Lupa saya harus kembaliin uang ini. Gimana ya? Saya ada akal. Payung ini
harus saya manfaatkan. Ya, pokoknya harus saya pulangin. Saya harus temuin dia. Harus. Lupa lagi. Aku sangat bahagia sekali, Dik. Fon. Dan Niko senang akhirnya kamu mau datang juga. Supaya aku bisa kerja di perusahaan papi, kira-kira aku kawin sama siapa ya, Kak? Kamu jangan menyindir begitu. Sorry loh, Kak. Aku nggak kasih selamat. Soalnya ini kan perkawinan bisnis. Ini tutup tahun. Ibu minta kamu kerja yang baik. Jangan sampai salah hitung. Apalagi kamu, Tika. Kamu kan terakhir kerja di kantor ini. Iya, Bu. Dan Ibu mohon, kalian berdua kerjanya yang bagus. Maksud Ibu kompak. Ngerti? Iya, Bu. Kalian kerjakan dulu ini ya. Ibu mau periksa yang lain. Tik, emang lo kapan sih mau mudik? Rencananya sih lusa. Cuma ini hari terakhir gue kerja di sini. Wah, asik dong. Kalau gitu bakal ada acara perpisahan. Lihat aja nanti. Nik, kamu dipanggil papi? Sampai nanti ya. Ayo naik. Sebentar lagi kamu akan memasuki dunia gamelan. Thanks. Ngapain sini? Saya kan diundang Pak Niko, Pak. Kamu tuh harusnya jaga mobil. Ada satpam, Pak. Jawab terus. Awas kamu bohongin saya ya. Sekoblok. Saya. Sana. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya telah memenuhi undangan saya. Berkat doa saudara-saudara, putra saya, Nicholas, segera akan mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting Miranda, putri Pak Sandi Kurniawan. Tentu saja ini merupakan kebanggaan sekaligus kebahagiaan kami. Untuk itu akan saya umumkan juga, seiring dengan menyatunya dua insan muda ini, maka bersatu pulalah dua perusahaan dari keluarga kami. Mudah-mudahan di tangan mereka perusahaan ini akan lebih maju dan lebih sukses. Terima kasih dan wassalam. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Malam ini saya ada di sini. Harusnya saya ke Kalimantan. Saya hadir di sini supaya kamu bisa melihat muka saya untuk yang terakhir kali. Arman, kamu jangan ngaco di sini ya.
Bawa dia keluar. Cepat. Jangan, biarkan dia di sini. Maaf, kalau saya mengganggu acara kalian. Kalian nggak usah takut. Saya kesini hanya untuk mengembalikan uang. Bajingan! Saat-saat yang indah bagi saya adalah saat-saat bersama kamu. Tapi kamu sudah menghancurkan hidup dia. Kamu membuat dia menderita, tahu kamu? Tapi anehnya, adik saya masih terus membela kamu. Kamu tahu siapa kamu sebenarnya, Nicholas? Kamu cuma seorang pembanci, pengecut. Niko, teruskan petanya. Lupakan dia. Udah benar-benar sudah kecolongan, kemasukan preman. Itulah kalau orang dulu selalu mengatasi soal dengan emosi. Udah lupakan. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya adalah orang terbodoh. Orang itu adalah saya. Maaf. Niko! Niko! Pak Nugraha, ada apa sih sebenarnya? Saya jadi nggak ngerti. Sayang sekali ya, pesta ini berakhir seperti ini. But no problem. MOU sudah ditandatangani, jadi perusahaan ini bangkit kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya mau bersaksi dan saya akan beritahukan kalau siapa sesungguhnya mereka berdua. Tuh, ketahuilah Pak, kalau Pak Ganda itu adalah pacar klub Nona Miranda. Saya berani bersumpah, Pak. Karena saya pernah melihat dengan kepala mata saya sendiri. Kalau mereka itu pernah masuk hotel berdua, Pak. Percaya nggak, Pak? Permisi. Selamat siang. Melukaku, lalu kau lepaskan. Ya, halo? Oh, sebentar ya. Rika. Ya. Sini. Ada telepon tuh buat lo. Lu sini tuh biar gue aja yang nyatet. Oh, kasih ya. Oke. Halo, Atika, Abah? Ada apa, Bah? beberapa hari belakangan ini Abah teringat amanah dari mama kamu untukmu. Amanat? Amanat apa, Bah? Sesuai dengan amanat mama kamu supaya kamu tetap tinggal di Jakarta untuk mengejar cita-cita yang kau inginkan. Mengenai Abah, ya sudahlah, nggak usah kau pikirkan lagi. Iya, Bah. Abah berdoa
Semoga cita-citamu berhasil, anakku. Makasih, Bah. Assalamualaikum. Tik, tadi si dia kesini, Tik, nyariin lo. Lo buruan cepet susulin dia, Gi. Tapi tadi jalannya kemana ya? Ke arah sana? Apa ke sana ya? Bakalan batal deh acara perpisahannya. Tadi kakak kamu Arman datang. Dia memberikan payung ini ke saya. Saya batalkan pertunangan itu. Sekarang saya datang untuk menjemput kamu. Saya harap kamu jangan kaget. Kalau beberapa waktu saya banyak di luar rumah, itu karena saya harus menyelesaikan banyak tugas. Di antaranya membujuk papi agar dia mau menerima kamu. Saya minta kamu untuk bersabar. Karena itu tidak akan lama. Ya. Atika, saya sangat mencintai kamu. Tekad saya sudah bulat. Tidak akan ada gadis lain yang saya cintai selain kamu. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud yang terjadi. Kau melukaku, lalu kau lepaskan.